adik-adik, ketemu lagi di WTC Kids Online. Nah, hari ini kami percaya adik-adik semuanya semangat. Apalagi kami kedengar sekarang adik-adik sudah mulai ya sekolah. Walaupun adik-adik sekolahnya online, kami percaya kalian tetap semangat, rajin belajar, dan sungguh-sungguh terus. Karena kita mau melakukan yang terbaik buat Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar suatu hal yang penting dari firman Tuhan. Judul firman kita hari ini, judul pelajaran kita hari ini adalah kamu berharga di mata Tuhan. Nah, siap-siap ya, kita akan dengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyi memuji Tuhan. Kami mau adik-adik semua siapkan hati, siapkan tubuh kalian, siapkan Alkitabnya. Kita akan mulai ibadah kita hari ini. Yuk kita berdoa dulu ya. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru yang Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk apapun keadaan kami hari ini. Kami percaya Tuhan selalu menyertai kami karena Engkau memandang kami berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau sebentar kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, yuk kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Shalom adik-adik, kita ketemu lagi di Church Online WTC Kids. Yuk kita mau ibadah, kita mau siapkan hati kita mau tangkap janjinya Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil buat Allah kita. Yang tidak mungkin, semuanya mungkin. Apa yang tidak pernah timbul di dalam hati itu yang akan Tuhan sediakan buat kita. Amin. Pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak
Tuhan ialah iya dan amin. 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 Dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati, kita mau bilang, Yesus kaulah kebenaran dalam hidup. Yang menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Semua sama-sama bilang, Yesus kau kebenaran. Kebenaran yang menyelamatkan kami Tuhan. Yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut
jauhkanku dari kasih-Mu. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan, selalu di dalam hidup kami. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan sekali lagi bilang, ku tinggikan Engkau, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Selama-lamanya kami menyembah, haleluya. Mari sembah Yesus, tinggikan Yesus, kami bawa pujian kami Tuhan, haleluya. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau tinggikan Engkau selamanya. Kami mau tinggikan Engkau selama-lamanya dalam hidup kami ya Tuhan. Karena tidak ada yang lain selain Engkau yang layak ditinggikan, yang layak kami puja. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau selalu ada di dalam setiap musim kehidupan kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang hebat. Kami bersyukur kami punya Allah yang dahsyat. Dan kami hari ini kami mau siapkan hati kami yang terbaik buat Tuhan. Kami mau dengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kami undang Roh Kudus hadir memenuhi hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Nah, adik-adik, apakah adik-adik pernah melihat bayi? Dan kalian tentunya pernah menjadi bayi kan sebelum jadi sebesar ini? Dan kalian pasti tahu, sebelum kalian lahir, mama papa kalian itu sudah mempersiapkan semuanya dengan sungguh-sungguh. Mereka mempersiapkan peralatan bayi, pakaian bayi, semua kebutuhan kalian, bahkan kamar khusus untuk kalian. Bahkan waktu kalian masih bayi pun, mama papa kalian sudah menamai kalian, mengajak kalian berbicara dan juga bermain. Pesan yang disampaikan bahwa kalian itu disayangi, dicintai, dan kalian juga berharga. Nah, sama adik-adik, di mata Tuhan kalian juga berharga loh. Bahkan Tuhan tahu sebelum kalian lahir, Tuhan sudah punya rencana yang baik sekali pada kalian. Seperti dalam Mazmur 139 ayat 16 yang berkata bahwa matamu melihatku selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Maksudnya adalah waktu kalian belum diciptakan sekalipun Tuhan sudah punya rencana kalau kalian tuh akan lahir. Bahkan sebelum mama papa kalian tahu, kalian sudah
Tuhan mengenal kalian, nanti kalian besar seperti apa, rambutnya warna apa, kulitnya nanti kayak apa, Tuhan tahu semuanya. Dan Tuhan selalu mencatat setiap hari tentang kalian. Jadi adik-adik tidak perlu merasa sedih apabila adik-adik merasa tidak ada yang sayang, tidak ada yang peduli, tidak ada yang memperhatikan. Salah, karena kalian semua itu berharga di mata Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang Esther, si yatim piatu yang menjadi ratu. Esther adalah seorang gadis yatim piatu muda yang ibu dan ayahnya meninggal saat dia masih sangat muda. Paman Mordekai membawanya ke rumahnya dan mengangkatnya sebagai putrinya sendiri. Mereka orang Yahudi dan mereka tinggal di kota besar yang namanya Susan. Suatu hari, pencarian yang bagus dilakukan oleh seluruh kerajaan Raja Ahasiweros. Sebuah pencarian yang dilakukan untuk menjadi seorang wanita muda untuk menjadi ratu berikutnya. Banyak gadis dibawa ke istana raja pada saat itu, termasuk Esther yang cantik. Namun Raja Ahasiweros memiliki wanita manapun yang dia inginkan sebagai ratu barunya. Namun Alkitab mengatakan bahwa dia lebih menyukai Esther daripada yang lain, dan dia meletakkan mahkota di atas kepalanya. Ada pesta dan perayaan besar saat Esther membatal sebagai ratu. Tapi juga tidak lama setelah itu ada perkabungan besar. Kamu tahu ada seorang jahat bernama Haman yang merancang sebuah rencana untuk membunuh semua orang Yahudi di seluruh kerajaan. Dia bahkan secara licik mendapat persetujuan raja untuk melaksanakan rencana pembunuhannya itu. Surat dikirim ke semua provinsi kerajaan yang mengatakan hal ini. Pada tanggal 13 bulan ke-12, setiap Horas membunuh semua orang Yahudi, baik pria dan wanita dan anak-anak, dan kami bisa mengambil semua barang mereka. Saat yang mengerikan bagi orang-orang Yahudi dan di seluruh kerajaan, orang berkabung dan menangis karena mereka tahu tidak ada yang bisa melakukan untuk mengubah hukum yang telah ditandatangani oleh raja. Tapi Mordekai tahu satu orang yang bisa mengubahkan semua hal tentang itu, dan itu adalah Ratu Esther. Seorang utusan diutus oleh Mordekai ke Ratu Esther. Mordekai mengatakan bahwa Anda harus pergi ke hadirat raja dan meminta belas kasihan. Anda harus memohon kepada raja untuk menyelamatkan bangsamu. Esther berkata, tapi Anda harus memberitahu paman Mordekai. Semua orang tahu bahwa jika ada orang yang masuk dalam pelataran untuk menemui raja tanpa dipanggil, mereka akan mati. Itu adalah hukum. Satu-satunya penghancuran adalah jika raja mengulurkan tongkat emasnya dan membiarkan dia hidup. Tapi sudah 30 hari sejak raja memintaku. Jadi utusan itu kembali ke Mordekai dan menceritakan apa yang dikatakan Ratu Esther. Tapi Mordekai memberinya pesan lain untuk dibawanya kembali kepada utusan itu. Anda harus memberitahu Esther, jangan berpikir bahwa karena Anda berada di rumah raja, Anda akan menjadi satu-satunya orang Yahudi yang bisa melarikan diri. Tapi jika Anda tetap diam saat ini, bantuan untuk orang Yahudi akan datang dari tempat lain. Tapi Anda dapat yakin bahwa Anda dan keluarga Anda akan mati. Dan siapa tahu, mungkin Anda sampai pada posisi kerajaan saat ini, ada maksud Tuhan untuk itu. Nah, sekarang tunggu. Apa yang kamu dengar? Apa kata Mordekai? Dia berkata, Esther, mungkin ada alasan mengapa Anda menjadi ratu saat ini. Mungkin karena Tuhan ada di belakang ini dan dia memiliki rencana dalam hal ini. Mungkin dalam rencananya adalah Anda menjadi ratu karena Anda dapat membantu menyelamatkan bangsa Anda. Gadis yatim piatu kecil ini dibawa ke istana raja dan menjadi ratu untuk alasan itu. Tidak masalah dari mana dia berasal sebagai seorang yatim piatu. Yang penting adalah kemana Tuhan membawanya dan rencana yang dimiliki untuknya. Dan tidak masalah dari mana asalmu, yang penting kemana Tuhan membawamu. Tidak masalah jika kamu berasal dari keluarga yang rusak di tempat yang kumuh. Tidak masalah jika kamu berada di pengasuhan di tempat yang baru setiap berapa bulan sekali. Tidak masalah jika kamu tidak mempunyai ayah yang dukungmu, yang mengasihimu dan bangga denganmu. Tapi Tuhan memiliki rencana untuk hidupmu yang tidak terbatas dari mana asalmu. Tidak masalah dari mana asalmu, yang penting adalah kemana Tuhan membawamu. Yang penting adalah rencana yang dia miliki untukmu. Sama seperti dengan Esther. Dan rencana Allah bagi Esther untuk pergi menghadap raja dan menyelamatkan orang Yahudi. Esther menyadari itu dan inilah yang dia akan beritahukan kepada Mordekai untuk mengumpulkan semua orang Yahudi di Susan untuk berpuasa dan berdoa selama 3 hari. Saya akan melakukan yang sama. Lalu aku akan masuk untuk menghadap raja meskipun melanggar hukum. Jika aku mati, aku mati. 3 hari kemudian Esther melanggar hukum dan memasuki istana raja tanpa dipanggil. Namun raja mengulurkan tongkatnya dan menyelamatkan nyawanya. Dan setelah itu Esther dapat berbicara pada raja dan mengatakan pada yang berencana jahat Haman terhadap orang-orang Yahudi dan semua orang Yahudi diselamatkan. Mengapa? Karena Tuhan punya rencana untuk seorang gadis yatim piatu. Tidak masalah dari mana asalnya. Yang penting adalah kemana Tuhan membawanya dan rencana yang dia miliki untuk hidupnya.
Dan itu sama seperti kamu. Kamu bukan suatu kesalahan. Kamu selalu berada dalam rencana Tuhan. Nah, ketika sebuah perusahaan mobil ingin mendesain mobil baru, mereka akan menyewa seorang desainer. Dan desainer ini akan membuat mobil seperti yang perusahaan mobil ini mau. Misalnya perusahaan mobilnya pengen tipenya seperti ini, jenisnya seperti ini, apa-apanya. Nah, si desainer ini tinggal mendesain ya, apa yang dia butuhkan. Gadget seperti apa yang dibutuhkan di mobil ini. Lalu warnanya harus seperti apa. Besinya harus yang kayak gimana. Bannya, kacanya, semuanya dia taruh di dalam blueprint seperti ini. Nah, ketika itu sudah selesai, dia tinggal kasih ke perusahaan mobilnya, lalu perusahaan mobilnya bangun mobil ini sesuai dengan apa yang udah didesain sama desainer ini. Nah, tapi kita buat mobil itu nggak semata-mata cuma pilih, oh ini besi ini bagus, besi ini bagus, besi ini bagus. Oh kita satuin, jadi deh mobil bagus. No, nggak seperti itu. Para desainer mobil punya rencana spesifik bagaimana mobil itu mau dibuat. Nah sama nih kayak Tuhan. Tuhan juga adalah perancang seperti itu. Tapi apakah Tuhan buat rancangan blueprint mobil? Enggak. Tapi Tuhan buat rancangan dalam siapa? Dalam hidup kita. Karena kita berharga di mata Tuhan, sehingga Tuhan juga punya rancangan yang khusus, yang spesifik buat hidup kita. Kita diberikan karunia dan talenta yang berbeda-beda. Buat apa? Buat kita bisa melakukan seperti yang Tuhan mau dalam hidup kita. Mungkin Tuhan pengen kamu jadi apa? Jadi pendeta. Mungkin Tuhan pengen buat kamu jadi pemain bola, main basket, bulu tangkis. Atau mungkin Tuhan pengen buat kamu jadi saintis. Atau Tuhan pengen buat kamu jadi YouTuber hebat. Atau apapun itu. Kita nggak tahu. Nah, maka dari itu kita belajar hari ini bahwa karena kita berharga di mata Tuhan, sehingga Tuhan punya rancangan khusus, rancangan yang spesifik buat kita. Maka dari itu kita akan belajar lebih lanjut lagi bagaimana Tuhan punya rancangan khusus ini buat kita. Shalom adik-adik, pelajaran kehidupan hari ini, Connor si koin. Wah, Connor koin teriak saat ia terbang melintasi udara dan terjun ke sungai Thames di London, Inggris. Temukan koin itu, teriak seseorang dengan panik dari kapal pesiar yang baru saja ditinggalkan Connor. Tapi Connor telah tenggelam jauh-jauh ke dasar sungai dengan cepat diseret jauh oleh arus. Tidak mungkin orang akan menemukan sekarang. Seperti semua sungai lainnya, sungai Thames mengarah ke laut dan setelah mengalami tahun-tahun tersapu air, Connor akhirnya terdampar di tanah yang kering. Tapi saat dia membuka matanya, dia tidak tahu di mana dia berada. Mengapa dia terbaring di pantai yang tak dikenalnya, atau bahkan dari mana asalnya. Sebelum dia sempat mencoba memikirkan sesuatu, sebuah tangan gemuk mengulurkan tangan dan meraih. "Bu, lihat apa yang kutemukan." Hal berikutnya yang diketahui Connor, dia dimasukkan melalui celah dan mendarat dengan celah di antara tumpukan koin lainnya. "Aduh, tempat apa ini?" Dia bertanya-tanya dengan suara keras. "Ini celengan," salah satu koin lainnya menjawab. "Saya Nick Nickel." "Tapi siapa kamu? Dari mana asalmu?" Nick melihat dengan aneh pada Connor. "Aku Connor dan aku tidak tahu dari mana asalku." "Nah, kamu tidak terlihat seperti kita semua. Pertama-tama, kamu kotor. Tapi saya tidak melihat apapun pada badanmu yang bertuliskan Amerika Serikat. Tandamu salah semua. Kau bukan koin Amerika sejati seperti kami. Mereka pasti membuat kesalahan saat mereka membuatmu." Adik-adik, kamu bukan kesalahan.
kamu selalu berada dalam rencana Tuhan. Saat itulah seluruh celengan mulai goyang. Apa yang terjadi? Tanya Connor ketakutan. Akhirnya, teriak Nick dengan gembira. Tommy akan pergi ke Disney World. Kita akan dihabiskan. Adik-adik, semua koin sangat bersemangat untuk pergi ke Disney World. Tommy telah menabung mereka untuk waktu yang lama dan mereka tidak sabar untuk keluar dari celengan. Tommy menghabiskan semua uangnya untuk cemilan dan cenderamata dan wahana. Sangat mengagumkan. Dia meraih sebuah es loli raksasa dari tempat permen dan menyerahkan Connor ke orang itu untuk membayarnya. Pria itu mengerutkan kening. Saya tidak tahu dari mana kamu mendapatkan koin ini, nak. Tapi kamu tidak bisa menggunakannya untuk membeli sesuatu di sini. Apa? Kata Tommy jelas kesal. Koin bodoh. Tapi kemudian dia punya ide. Dia menarik Connor kembali dengan tangannya yang gemuk dan berlari ke mesin cap koin. Jika saya tidak bisa membelanjakanmu, saya akan mengecap kamu. Sementara Tommy mengantri, Connor mencoba melihat apa yang akan terjadi. Anak-anak memasukkan uang ke dalam mesin besar dan koin-koinnya keluar rata dan dicap dengan wajah karakter Disney pada mereka. Tidak, Connor berpikir dengan putus asa. Aku akan diratakan dan dicap. Connor sangat ketakutan. Ini pasti akan menyakitkan. Tommy melangkah ke mesin dan mencoba meremas Connor ke dalam slot. Dia mendorong dan mendorong dengan segenap kekuatannya. Tapi Connor akhirnya terjebak macet di mesin. Jangan, nanti rusak. Kamu hanya bisa memasukkan uang logam di sana, nak, kata seorang pria yang menyaksikan Tommy mencoba memaksa Connor masuk. Apa gunanya koin bodoh itu? Saya tidak bisa membelanjakannya atau mengecapnya. Tommy bergumam saat dia berjalan pergi meninggalkan Connor yang terjebak di mesin. Dan dia bertanya-tanya untuk apa dia diciptakan. Adik-adik, Tuhan memilih rencana khusus untuk hidupmu. Petugas pemeliharaan dipanggil dan datang untuk memperbaiki ke mesin cap. Dia menarik Connor keluar dan menatapnya erat-erat. Hei, aku melihat koin ini di berita. Serunya penuh semangat meraih ponselnya. Hei, aku melihat koin ini di berita. Serunya penuh semangat meraih ponselnya. Connor sedang duduk di dashboard truk petugas pemeliharaan selama berjam-jam. Ketika akhirnya seorang pria mengenakan jas hitam dengan kacamata hitam muncul. Pria pemeliharaan itu menarik Connor dan menyerahkannya pada pria itu. Anda benar, kata pria itu. Terima kasih banyak atas telepon dan kerjasama Anda dalam masalah ini. Pria itu memasukkan Connor ke dalam kotak kecil, tapi Connor ketakutan. Kemana orang ini membawanya? Apa yang akan terjadi? Dia mendengarkan sekeras dan dia bisa untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi di luar. Dia berdegup kencang. Oh tidak, mereka akan melemparkanku kembali ke laut, pikirnya sedih. Mengapa saya tidak bisa seperti koin lainnya dan hanya dibelanjakan? Saya benar-benar sebuah kesalahan. Tapi Connor tidak sampai di laut. Dia akhirnya dibawa keluar dari kotak dan dijepit di tepi sebuah meja. Apa yang terjadi? Dia bertanya-tanya. Tiba-tiba dia digosok dan digosok dengan kain polesan besar. Yuk, wow, berhenti, teriaknya. Tapi saat dia dipoles, dia mendongkrak ke dinding untuk melihat bendera Inggris. Saya di Inggris, pikirnya. Tapi kemudian
Benda lain di dinding menarik perhatiannya. Itu adalah deretan koin dalam kotak kaca. Peristiwa khusus dalam kehidupan Raja George tertulis pada plakat emas di atas kotak raja itu. Raja George, siapa itu? Connor berpikir dalam hati. Tapi sebelum dia bisa melihat lebih dekat koin itu, dia diangkat dan dipenjepit, diletakkan di atas bantal bludru dan dibawa ke ruang lainnya. Yang mulia, kata seorang itu, saya persembahkan untuk Anda koin Anda yang hilang. Connor mendongak dari bantal bludru dan menatap wajah seorang raja. Dia terlihat sangat akrab, pikir Connor. Saya pernah melihat wajah itu sebelumnya. Akhirnya Connor ingat siapa dia. Dia diciptakan menurut citra Raja George dan merupakan bagian dari koleksi koin yang menandai peristiwa terpenting dalam hidupnya. Setiap koin itu unik dan merupakan satu-satunya dari jenisnya. Connor menandai pemahkotaan King George pada tahun 1984. Akhirnya aku menemukan kembali, kata raja dengan gembira saat ia dengan hati-hati menempatkan Connor ke tempat kosong di lemari kaca. Connor jauh dari kesalahan. Dia diciptakan menurut citra raja karena alasan yang sangat penting. Adik-adik, sekarang setelah kamu tahu bahwa Tuhan memiliki rencana khusus untuk hidupmu, kamu perlu memutuskan untuk memenuhi rencana yang Tuhan miliki untukmu. Putuskan bahwa kamu akan tetap dekat dengan Tuhan dan memenuhi rencana yang Dia miliki untukmu. Ayo kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah menciptakanku. Terima kasih bahwa aku bukan sebuah kesalahan. Seringkali aku merasa tidak berguna, tapi hari ini saya mengetahui bahwa Engkau memiliki rencana khusus untuk hidupku. Aku akan mengingatnya, karena ketika aku merasa aku adalah sebuah kesalahan, aku memutuskan untuk mengikutimu dan hidup bagimu untuk memenuhi rencana yang Kau miliki untukku. Terima kasih Engkau telah bersama denganku. Dalam nama Yesus. Amin. Selamat berjumpa kembali di WTC Kids Online bersama dengan Kak Diana. Adik-adik kalau sudah menyimak, mendengar cerita firman Tuhan hari ini pasti tahu judul firman Tuhannya apa? Apa coba? Tebak. Iya, betul sekali. Kamu berharga di mata Tuhan. Nah, kali ini Kak Diana akan mengajak adik-adik untuk membuat kreativitas kembali. Yuk ikuti Kak Diana. Apa saja yang kita butuhkan? Kali ini nggak rumit adik-adik. Kita hanya membutuhkan sebuah kertas, pensil atau ballpoint, lem, gunting. Hanya itu saja, mudah bukan? Kita bisa cari alat-alat ini di rumah. Nah, bagaimana cara membuatnya? Pertama, kertas yang sudah kita siapkan tadi kita lipat dua. Seperti ini ya, lipat dua. Nah, sudah dilipat dua. Lalu kita cetak tangan kita di atas kertas yang sudah kita lipat tadi. Seperti ini. Cetak ya. Tangan Kak Diana nih agak besar nih. Nih kita cetak. Kita gambar sesuai dengan bentuk jari-jari kita. Jari kita ada berapa? Ada 5. Siapa yang menciptakan jari tangan kita? Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan menciptakan jari tangan kita ada 5? Bahkan ada 10, karena kamu berharga di mata Tuhan. Tuhan menciptakan kedua tangan kita untuk kita bisa gunakan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sesudah kita cetak tangannya di atas kertas, lalu kita gunting ya adik-adik ya, sesuai dengan bentuk tangan ini ya. Kita gunting seperti ini.
Ibu jari pertama, telunjuk yang kedua, ketiga jari tengah. Aus, tunggu sebentar. Keempat, pakai cincin. Kelima yang terkecil, namanya apa? Jari kelingking. Nah, sudah jadi seperti ini bentuknya ya. Lalu kita ambil kertas lain, kita buat bentuk hati seperti ini. Sebanyak 3 buah. Kak Diana sudah buat nih tadi sebelumnya. Hati ini ada 3. Ya. Kenapa bentuknya hati? Sekali lagi, karena kamu berharga di mata Tuhan. Ya, apa yang kita buat dengan hati ini? Kita akan tempel di bagian tengah bentuk jari yang sudah kita buat tadi. Ya, Kak Diana membutuhkan apa ini namanya? Lem, betul sekali. Kita tempel ya. 1, 2, 3 hati yang sudah kita buat tadi. Tempel di bagian tengah sini adik-adik ya. Hati yang pertama, lalu hati yang kedua, lalu hati yang ketiga. Sudah jadi seperti ini. Bagus bukan? Nah, di tengah hati ini kita bisa tulis apapun yang adik-adik inginkan. Adik-adik bisa berikan hasil karya adik-adik buat mama. Adik-adik bisa tulis I love you mama. Adik-adik juga bisa tulis buat papa, I love you papa, siapapun ya. Nah, sudah, ini Kak Diana sudah buat hasil karya yang sudah jadi seperti ini. Nah, Kak Diana tulis di sini apa ini? Apa ya? I love you. You are special. Love you very much. Sudah jadi, adik-adik bisa berikan hasil karya adik-adik kepada orang-orang terkasih yang ada di sekeliling adik-adik. Bisa buat papa, mama, opa, oma. Kenapa? Karena kamu berharga di mata Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Bye-bye. Nah, adik-adik, selesai sudah ibadah kita hari ini. Luar biasa bukan? Hari ini kita belajar bahwa kamu berharga di mata Tuhan. Dan bahwa Tuhan punya rencana yang spesifik, rencana yang khusus buat adik-adik. Nah, kami berdoa supaya firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat buat adik-adik semua. Sebelum kita berpisah, kami mau ingetin, adik-adik jangan lupa kita harus bergabung di WTC Kids Altar Online. Untuk keterangan lebih lanjut, silakan hubungi nomor di samping ini. Oke, atau cek ke IG WTC Kids. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau berdoa sama-sama. Yuk, kita tutup matanya, kita lipat tangan. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang Kau sudah berikan bagi kami hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih Tuhan, kebaikan Tuhan yang selalu menyertai kami. Pimpin kami terus ya Tuhan, supaya kami semakin dewasa, semakin bertumbuh, kami boleh mengerti apa rencana Tuhan dalam hidup kami. Dan terima kasih Tuhan, Engkau menjadikan kami berharga di mata-Mu. Kami berdoa untuk kedua orang tua kami, untuk bangsa dan negara kami, supaya Tuhan selalu melindungi orang tua kami. Dan Tuhan, Engkau lindungi juga bangsa dan negara kami, supaya kami boleh bangkit dari kesusahan ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sampai ketemu minggu depan di WTC Kids Online. Dah.